Selamat malam teman-teman semuanya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak Gilda Zahra yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk ngelit acara di malam hari ini, yaitu ada sesi live mock-up interview untuk persiapan LPDP batch 1 tahun 2025. Serta juga terima kasih banyak buat para mentor yang malam hari ini bertugas ya. Ada Kak Torik dan juga Kak Bayo Aji yang sudah meluangkan waktunya dan semoga nanti bisa sedikit memberikan insight ataupun gambaran untuk teman-teman yang lagi berjuang menghadapi seleksi LPDP di tahun 2025 ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak yang luar biasa kepada para pendaftar ataupun peserta di live mockup yang diselenggarakan oleh Leto pada malam hari ini. Semoga acara ini nanti benar-benar bisa memberikan gambaran, bisa memberikan insight juga terkait dengan persiapan beasiswa LPDP, terutama di bagian wawancara gitu ya, yang akan mungkin 1 bulan ke depan atau di bulan ini teman-teman akan menghadapi seleksi wawancara LPDP batch 1 di tahun ini. Serta juga informasi untuk teman-teman semuanya, tetap stay tune di media sosialnya Leto, baik itu di Instagram maupun di YouTube gitu ya, karena akan banyak event-event Leto yang berkaitan dengan persiapan beasiswa LPDP untuk kedepannya, dan stay tune juga untuk mentoring LPDP di batch 2 tahun 2025 ini. Nah, mungkin itu saja dari saya selaku penanggung jawab di komunitas Leto. Selamat menikmati ya sesi live mockup pada malam hari ini, dan semoga nanti bisa memberikan sedikit insight buat teman-teman semua, dan enjoy the time ya, let's the process together. Saya kembalikan ke Kak Gilda. Wah, thank you so much untuk Kak Wahyu untuk sambutan hangatnya malam hari ini semua teman-teman. Tadi udah di-explain sedikit sama Kak Wahyu, jangan lupa stay tune terus sama sosial medianya Leto ya. Dan kita sebelum ke acara inti, yuk dokumentasi dulu. Siapa tahu nih, ini akan jadi momen penting. Jadi boleh turn on your camera guys. Akan ada sesi dokumentasi nggak sampai 30 detik kok. Sip. Oke, aku tunggu ya. Ini mana nih kakak-kakaknya ada sekarang udah 48 peserta. Oke, di slide pertama masih dikit banget nih yang on cam yuk. Kakak-kakaknya nggak apa-apa. Di mana aja virtual backgroundnya, yang penting kita on cam ada dokumentasi. Oke, wait ya. Sip. Dimulai aja ya untuk dokumentasi pertama yuk. Say cheese, 1, 2, 3. Cheers. Oke, slide selanjutnya ya. Once again. Satu, dua, tiga. Wait. Satu, dua, tiga, cheers. Thank you semuanya udah bersedia untuk turn on kameranya. Okay, without any further ado, let's begin our main agenda for today, simulasi interview LPDP. Di sesi ini, para peserta akan langsung merasakan langsung atmosfer dari interview nanti yang akan teman-teman hadapin. But before it, aku mau jelasin beberapa tata tertib yang harus diikutin sama peserta di malam hari ini. Yang pertama, peserta tidak diperkenankan untuk menggunakan virtual background. Dan yang kedua ada 3 panelis yang berperan sebagai akademisi, psikologi dan juga bidang umum, dan harus menggunakan PC atau laptop. Jadi tidak diperkenankan untuk menggunakan handphone ya untuk pesertanya. Kemudian nanti harus memposisikan dirinya seperti sudah interview LPDP, dengan memanggil panelis dengan sebutan Bapak atau Ibu ketika telah dimulai. Kemudian akan ada 3 sesi. Yang pertama sesi interview, yang kedua sesi feedback, yang ketiga ada sesi Q&A baik dari menti atau juga peserta di Zoom ini. Yang terakhir di sesi interview, panelis akan meminta menti meninggalkan ruang Zoom, tapi hal tersebut hanya formalitas dan jangan meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Dan langsung aja sesi ini akan dipandu langsung oleh tim mentor Leto. Jadi aku serahin sesi ini kepada 3 kakak hebat hari ini. Hari ini pada cowok-cowok ya. Dan oke kakak, the floor is yours. Take your time. Oke, baik. Kembali lagi ke saya ya. Terima kasih Gilda untuk waktu dan kesempatannya, dan salam kenal buat semuanya, dan terutama buat
Grace Cindy Angelin Berry gitu ya. Semoga nanti sesi mock up kita pada malam hari ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang lainnya. Jadi kita uh, niatkan ini semua untuk bahan pembelajaran kita semua gitu ya. Karena tentunya di sini saya pribadi, kemudian Kak Torik juga Kak Bayu memiliki keterbatasan waktu kalau nge-mock up semuanya gitu kan. Nah makanya kita adakan sesi live mock up ini biar semuanya yuk kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, mungkin langsung aja kita uh, memulai untuk persiapan ya. Yang pertama mungkin saya mau menyampaikan dulu di awal sesi mockup ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan gambaran kepada teman-teman semua dan semuanya yang nanti yang akan kita sampaikan itu based on our experience gitu ya. Karena kita udah duluan melewati proses seleksi LPDP ini sampai kita jadi worthy bahkan ada yang sudah jadi alumni. Jadi everything gonna di share di sini gitu ya kepada teman-teman semua. Jadi sifatnya ini kita bukan menggurui, kita bukan juga untuk memberikan sedikit apa ya istilahnya itu tekanan kepada teman-teman enggak, tapi di sini murni kita niatnya mau ngebantu teman-teman dan juga kita belajar bareng-bareng gitu. Nah, mungkin nanti di sini untuk Grand Cindy kita terdiri dari tiga panelis ya. Jadi ada yang bersifat sebagai akademisi, kemudian psikolog dan juga umum nantinya. Dan kita akan nanya nanti bergantian sesuai dengan pada umumnya wawancara LPDP dan mungkin nanti bisa disesuaikan gitu ya. Dan selama mock up nanti ini dengan dalam proses recording ataupun live Zoom juga live di TikTok dan juga di YouTube gitu ya biar nanti bisa dilihat juga sama teman-teman yang lainnya. Dan ya langsung kita mulai untuk sesi mock up-nya. Ini panggilannya siapa nih? Grace Cindy Angeline Berry. Cindy. Cindy, oke. Cindy nanti kondisikan seperti real wawancara LPDP gitu ya. Jadi panggil kita bertiga pada malam hari ini itu dengan sebutan Bapak ya. Dan juga waktunya kita kondisikan ini terjadi di pagi hari ya. Pagi hari dan juga nanti selama proses mock up berlangsung Cindy tetap stay tune di tempatnya gitu ya sampai proses sesi mock up selesai. Dan nanti setelah mock up berlangsung mungkin sekitar 40 sampai 50 menit ke depan. Nah, nanti akan dikasih break time mungkin sekitar 3 sampai 5 menit dan setelah itu akan kita kasih feedback satu-satu ke Cindy. Oke, mungkin sebelum kita mulai ada yang mau ditanyakan dulu dari Cindy terkait dengan persiapan mock up malam hari ini. Aman ya? Kalau saya pakai blur background tidak apa-apa. Um, Atau juga Oke, untuk sementara untuk malam ini nggak apa-apa, tapi nanti kondisikan pada saat di wawancara nggak usah pakai real background ya. baik. Oke. Oke, ada lagi? Udah cukup? Clear? Ya. Oke. Oke, berarti kita mulai ke sesi mock-up-nya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Cindy ya. Dan perkenalkan Selamat pagi, Pak. sebelumnya nama saya Wahyu Amrullah yang saat ini ditugaskan sama LPDP untuk mewawancara saudari dalam hal kesiapan atau sesi substansi LPDP batch 1 tahun 2025. Dan di pagi hari ini saya ditemani sama Pak Bayu dan juga Pak Torik yang mungkin nanti akan sedikit memberikan pertanyaan atau sifatnya konfirmasi kepada Cindy guna penilaian wawancara di LPDP batch 1 ini. Apakah saudari bersedia untuk diwawancara pada pagi hari ini? Sedia, Pak. Oke, dan dipastikan dalam keadaan sendiri di dalam ruangan ya. Iya, Pak. Oke, untuk selanjutnya silakan putar kameranya 360 derajat, nampak sisi depan, belakang, kiri kanan. Oke, udah cukup. Oke, untuk yang pertama silakan perkenalan dirinya terlebih dahulu. Oke, selamat pagi Pak Wahyu, Pak Torik, dan Pak Bayu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama saya adalah Gracini Angelibere dan akrab disapa Cindy. Saya berasal dari Kabupaten Malaka, salah satu kabupaten yang berada di Nusa Tenggara Timur. Salah satu kabupaten yang baru bentuk pada tahun 2013 yang termasuk dalam tergolong wilayah 3T. Saya merupakan lulusan teknik sipil dari Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya saat ini bekerja di sebuah CV
di kabupaten saya yang bergerak di bidang konsultan pengawas dan konsultan perencanaan. Setelah setelah mendalami dunia pekerjaan, saya melihat banyak sekali tantangan-tantangan infrastruktur yang ada di Malaka ini. Apalagi Malaka baru dibangun pada tahun 2013. Dari sistem drainasenya, jalan yang buruk, dan transportasi yang kurang memadai. Maka dari itu, tekad niat saya untuk melanjutkan pendidikan saya di urban planning agar saya bisa merencanakan perencanaan yang holistik dan kota yang berkelanjutan untuk Malaka sendiri dan umumnya untuk Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Cindy. Cindy, kenapa Anda ini memilih untuk studi lanjut gitu ya? Tentunya di bidang urban planning tadi ya. Ya, Nah, itu boleh diceritakan nggak ke kita? Kenapa mau lanjut studi? ya, baik Pak, terima kasih. Karena saya menyadari bahwa pengalaman-pengalaman saya baru lulus tahun 2021 dan saya sudah berpengalaman di lapangan selama 1,5 tahun dan saya menyadari bahwa pengalaman saya dan pengetahuan saya itu masih sangat kurang, apalagi di bidang urban planning. Karena selama ini saya bergerak di bidang teknik sipil. Dan saya merasa perlu untuk melanjutkan studi saya ke jenjang urban planning karena memang itulah yang saya rasa saya butuhkan saat ini untuk membangun Malaka menjadi lebih baik ke depannya. Karena kenapa saya membeli S2 sekarang? Karena selain karena pengetahuan saya yang masih terbatas, saya juga perlu bekalan akademik yang kuat untuk untuk merencanakan perencanaan ini karena saya juga baru di urban planning juga. Saya ingin menggali kembali skill dan pengetahuan saya di bidang urban planning. Oke, baik. Ini kan saudari udah lulus dari 2021 ya. Ya, Dan sampai sekarang udah lebih kurang 4 tahun gitu. Nah, kenapa baru ya. sekarang nih memutuskan untuk lanjut studi? Karena itu, Pak. Karena saya setelah lulus, saya kan belum tidak langsung bekerja. Saya setelah bekerja itu pada tahun saya masuk sebuah CV itu pada tahun 2023. Dan setelah saya menjalankan pekerjaan saya di bidang infrastruktur, ya di area Malaka, saya itu banyak sekali terjun langsung ke lapangan-lapangan di daerah-area pelosok dan di sekitar kota yang kota sekarang saya tinggal adalah Kota Betun, merupakan ibu kota dari Malaka ini. Dan banyak sekali saya lihat tantangan-tantangan infrastrukturnya, apalagi di sistem drainasenya. Banyak sekali air-air yang bergenangan, biarpun hanya hujan kecil, tapi itu sudah menyebabkan air yang bergenangan di jalan, baik itu di desa, mau di pelosok maupun dimanapun itu. Oke, enggak. Dan Kenapa enggak di 2 tahun pertama setelah lulus untuk memutuskan lanjut S2-nya gitu? karena masalah yang saya lihat itu ya saya setelah saya masuk dalam dunia pekerjaan ini, Pak. Setelah saya lulus kan saya belum tidak langsung bekerja. Saya masih ya setelahnya masih mencari pekerjaan. Setelah saya bekerja inilah saya melihat tantangan saya terjun langsung ke area-area pelosok yang ada di Malaka ini dan saya melihat banyak sekali tantangan-tantangan infrastruktur yang ada di sana. Makanya tergeraklah niat saya itu dari keprihatinan terhadap Malaka ini. Dan saya merasa Malaka ini perlu perlu tenaga teknis dalam urban planner itu sendiri. Karena memang di Malaka ini tidak ada urban planner, makanya saya ingin memotivasi dan saya juga mau memulai urban planner ini karena kalau Malaka ini tidak ditata sejak dini, saya takutnya ke depannya akan berdampak buruk ke depannya. Karena yang saya lihat bukan saya menjalankan pemerintahan saat ini karena memang saya lihat pemerintah juga tidak turut andil dalam perbaikan sistem drainase, apalagi jalannya dan transportasinya ya, Pak. Terutama drainasenya ya, Pak. Karena ini memang sekarang lagi musim hujan dan memang sekarang kami lagi kesusahan ke jalan mana-mana karena genangan air di mana-mana. Itulah yang membuat saya tergerak untuk melanjutkan S2 di bidang urban planning. Oke, jadi rencananya mau lanjut S2 di mana? Saya rencananya melanjut S2 saya di KTH Royal Institute of Technology, Pak. Di Kenapa? mana, di mana Kenapa itu? Di mana itu? di Swedia, Pak? Oh, Swedia. Ya, Berarti Swedia itu masuk kawasan apa itu? Wilayah apa itu? di Apa? Eropa, Pak. Di Eropa ya? Ya, Nah, kenapa milih Eropa? ya kan saya memilih Eropa
terutama Swedia. Kenapa? Karena di sana itu implementasinya itu nyata, Pak. Nyata Pak maksud saya, maaf. Di sana itu penerapan nature-based solution itu sangat nyata. Terutama setelah saya research lagi, terutama yang terletak di kota Malmo, itu khususnya di distrik Augsburg, itu pada tahun 1900-an itu merupakan daerah yang tergolong ya bisa dibilang seperti Malaka sekarang ya, banyak genangan air dan banjir di mana-mana. Tapi mereka itu menerapkan nature-based solution itu sustainable drainage system. Mereka terapkan itu dan itu berhasil. Buktinya kota mereka itu aman, bersih sampai dari tahun 2000-an sampai sekarang itu aman. Nah, kenapa saya mengambil di Swedia? Karena bukan hanya di Augsburg saja atau di Malmo saja, tapi di seluruh daerah, seluruh negara Swedia itu penerapannya itu sangat nyata. Dan kenapa saya mengambil di KTH? KTH itu KTH itu adalah kampus yang menurut saya memang apa ya? KTH setelah saya research, KTH itu dia itu pembelajarannya tuh bukan hanya sekedar teori atau berbasis studio, tapi mahasiswa di sana tuh diajak langsung terjun ke pembangunan infrastruktur yang ada di sana. Jadi kita di sana bukan hanya belajar teori, tapi kita bisa lihat langsung bagaimana proses mereka membangun infrastruktur yang maju dan berkelanjutan itu, Pak. Okay, and then why have to urban planning and design that you choose as a major in the master degree program? Why I choose urban planning and design? As I said before, where the Malacca is lack of technique in urban planner because why I choose urban planner. Uh, I think I have said before to you that the reason why I choose urban planner. Can you repeat the question again? Okay, why you choose urban planning and design as your next Oh yeah. destination for the master degree? Oh okay. Okay, the reason I choose urban planning and design in KTH especially because I just can I just not planning the territorial, but I can design exactly the the system. Like for example, if I want Okay, to what is your bachelor degree background? civil engineering. Ask why you don't choose civil engineering in the master degree program? Because I don't think I have to improve my skills in the technique, in structural technique. I think I should pursue the. I think I should increase my knowledge and my skills in urban planner because in Malacca there's a lot of technique in civil engineering, architect. There's a lot of, but in urban planning there's none. There is none urban planner in Malacca. So that's why I have to choose this major because I Okay, just don't why? want to. The next question is why you don't choose like urban planning and development of the cities, for example? Because as far as Okay, concerned, there are a lot of university that offer that program. Yeah. okay. The reason why I choose urban planning and design because I just not planning the territorial, but I designed it directly with my own hands. Like I don't let like in my second choice, I choose Stockholm University in urban and regional planning, but it is just planning the territorial. It is not designed. I want to direct it, design the urban plan, the urban planning itself. I want to design the system like bio retention wells, like system water channels. I want to design with my own hands. Like, if I have the knowledge when I study in KTH, I have improved my knowledge, and I know how to design it. I had to design it, which is will be functional with the Okay.
what is the objective goals of your studying later, especially in the urban planning and design? What is the objective goals of the course? Okay, objective goals of my the objective goal of the pursuit of this major. I want to design drainage systems that Uh, can be okay, the overview of the course. What is that? what do you mean? Can you please explain? The overview of of the course or the objective goals of the subject. Do you know about that? Oh, the object subject or the object of the subject, urban planning and design. You Yeah. mean? Okay, it is the object. It's general, like it can be in drainage systems. It Okay. can be Do you ever search in the website of the university, especially in the urban planning and creative and design? yeah. Do you ever check I the did. website? Yes, I did. Okay. So I what is the goals of the program? Oh, the goals of the Especially the program. program The, expect yeah, what should I you want to understand. be. The goals of the program is to create a sustainable city and regional, Yeah. and with especially in and natural-based solutions. So no, it's specific, but the general goals is to design and planning a sustainable city. So what thing that you learned from that major? I learned how to what is it called? Uh, I learned how to uh can I explain in Bahasa? I'm sorry. Yeah, what thing that you learned from that course, from that subject? I Especially mean, you have to know before you come to the course. yes. So Okay. what do you think that you will learn later on the master degree program? I have learned a lot. After I searched this website, it is said that the program have teach so many things uh like I said before, it is how to create a sustainable city and planning to face the urbanizations that happened in the world, especially and like and that's why I see that to solve the problem in my residency. Okay, how many credits that you want to complete for master degree 100, later? 120 ASTS. And how to divide it into different In year one, I have 60 and year two 60. So in year one, I have to choose two mandatory courses, and in the other, I can choose the elective courses. And in year two, I can took the specializations. There is three the specializations: urban planning and design, urban and regional planning, and urban and environment. So I choose urban and regional planning. Why I choose that? Because I want to, like I said before, I want to plan the territorial based on natural-based solutions. And I have researched that many of the students there, they in their thesis, they planned how to make a sustainable city based on nature-based solutions. Okay, and then how you okay, I'm still in here.
because the connection, the internet connection is sometimes bad. Okay, back. How you complete your master degree program in the end the program? For example, like what is the characteristic of the subject of this master degree program? Is by research or by project or by internship or by credits? It's by project. By Because project. Are you sure yeah, it's by project? okay. In this master programs, there is a lot of technique of studying, like by project. You say research, yeah, they do the research too. And you mean in my thesis in the future? So what thing that you want to choose later? By project or by research? I want to by project. Why? But like in my project, I can study in the studio. There is a project like studying in the studio, and the project and the project learn of teaching by the lectures, not only by the lectures, but it is by the expert in urban planner, the school headers, because KTH is make apa they but pardon tidak sama. They maaf I forgot that word in English. I'm sorry. They Oke, nanti menyelesaikan they program master degree-nya dengan apa itu? Dengan melakukan penelitian atau project atau final term atau misalkan only credit ya atau internship itu gimana? by project. Sebab begini. Jadi kenapa saya memilih ini by project? Karena nanti di master degree ini di apa karena kan nanti kan by projectnya kita disuruh pilih berdasarkan spesialisasi yang sudah kita pilih. Nah, di spesialisasi itu setelah kita memilih spesialisasi itu, projectnya itu kita belajar. Jadi di KTH itu ada sebuah studio. Nah, di studio itu mereka bekerja sama langsung dengan teknologi yang menciptakan GIS, Revit, dan lain sebagainya. Nah, di situ saya bisa langsung dan di project itu langsung diajarkan langsung oleh para ahli di bidangnya seperti urban planning. Dan karena KTH itu bekerja sama langsung dengan para pemerintah di sana yang untuk diundang untuk belajar mengajarkan para mahasiswa-mahasiswa yang Nanti untuk projectnya pengen concern ke mana? urban and regional planning. Project kan yang namanya project itu kan macam-macam ya. Nah, ini kita nggak tahu nih project ini by individual, by group, itu gimana? By individuals. Bisa juga secara pribadi, umumnya secara pribadi. Ya, Tapi kamu pilihnya yang mana? saya pribadi, karena memang kalau tesis itu harus dilakukan secara pribadi. Tapi di sana juga diadakan juga apa kolaborasi dengan para pengambil spesialisasi yang lain. Oke, tentang apa projectnya rencananya? Saya rencananya mau mengambil implementation in system drainage to through natural resolution in Malacca Regency to manage oh, I'm sorry. Oke, bisa dijelaskan pakai bahasa Indonesia aja nggak? Saya pusing. Mengimplementasikan uh, I'm sorry. Mengimplementasikan sistem drainase berbasis natural based solution di Kota Malacca. Oke, nanti kalau kamu pakai bahasa Inggris lagi, biasanya saya tanya pakai bahasa Inggris lagi gitu loh. Iya. Ya, oke. Baik. Tadi beberapa kali menyebutkan terkait dengan sustainability gitu ya. Itu apa sih sustainability itu?
menciptakan kota yang berkelanjutan. Apa? Menciptakan kota yang berkelanjutan. Enggak. Sustainability-nya itu sendiri itu apa itu? Arti dari sustainability apa itu? Berkelanjutan. Oke, kalau sustainable development goals, Itu ya kita menciptakan kota yang sustainable development itu menciptakan kalau secara itu kita menciptakan keberlangsung apa pembangunan yang berkelanjutan. oke, itu namanya apa? Kalau sustainable development goals itu, tahu nggak? Tahu itu nggak? Pernah dengar nggak sustainable development goals? Yang saya tahunya itu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Nggak, maksudnya studi saudari ini relate sama ini gitu. Pernah dengar nggak sustainable development goals gitu ya? Terus bidang Anda itu ada di nomor berapa? Mohon maaf, Pak, saya belum. Oke. Kemudian ini kan mau ngambil jurusan urban planning and design gitu. Ya. Nah, urban itu apa? Urban planning itu kota, Oke, apa perencanaan bedanya? kota. Apa bedanya urban dan rural gitu? Rural itu lebih ke pedesaan. Pedesaan ya, kalau rural ya. Oke, nah berarti ini rural apa? Sorry, urban planning and design. Nah, ini lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Kenapa nggak ngambil yang urban planning and development? Karena itu juga ada jurusannya. Kenapa Yang harus? saya karena saya tadi bilang, Pak, saya mau mengambil urban planning and design ini karena saya mau merencanakan sekaligus juga belajar tentang mendesainnya secara Oke, spesifiknya nanti. oke, oke, baik. Terus nanti kalau udah lulus kuliah mau ngapain ini? Saya mau memberikan kontribusi nyata kepada Malaka ini, Pak. Dengan cara, yang pertama saya mau membangun diskusi dulu. Karena saya lumayan mengenal para teknisi-teknisi yang ada di Malaka sini. Saya ingin membangun forum diskusi dengan mereka. Setelah itu, saya juga mau mengajak para masyarakat tentang perencanaan yang akan saya buat ke depannya ini. Setelah saya merencanakan itu, saya juga mau mengimplementasikannya kepada para pemerintah. Saya juga berencana untuk mengambil tes PNS lagi biar implementasi saya ini lebih nyata lagi. Oke, bagaimana mengimplementasikan ilmu yang kamu dapatkan nanti kalau objek daerahnya itu daerah 3T? Ya itu cari implementasinya ya itu saya harus pendekatan dari skala kecil dulu, Pak. Saya dekat saya dekat dulu dengan para masyarakatnya. Setelah itu saya di dalam SS juga saya ingin membangun diskusi juga dengan para mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mereka belajar di negara-negara lain. Setelah itu saya pergi lagi ke daerah saya ingin membangun forum diskusi dengan para teknisi-teknisinya dan masyarakat-masyarakatnya. Saya percaya kalau misalnya saya sudah membangun kepercayaan dari para masyarakat itu, saya bisa mengimplementasinya itu lebih gampang gitu. Oke, kalau tadi kamu bilang akan balik ya dari selesai studi. Ya, kamu belajar di Eropa, belajar di Swedia tadi gitu ya, belajar urban planning dengan segala macam kemajuan teknologi, konsep ya yang sangat matang gitu ya. Terus kamu balik ke Indonesia dan mendiskusikannya dengan orang-orang yang ada di Indonesia, terutama di daerah 3T, seperti yang Anda sebutkan tadi. Nah, terus kalau nggak sesuai itu gimana? Tidak sesuai dengan kemauan masyarakat. Maksudnya, Nggak sesuai dengan apa yang ingin kamu terapkan. ya saya akan tetap uh, pursue. Saya tidak akan membantah menyerah kalau misalnya tidak sesuai, karena saya yakin bahwa ini pendekatannya Ya, efektif menurut saya. gini.
Segala kemajuan teknologi yang mungkin akan kamu dapatkan di Eropa, itu bisa langsung diimplementasikan nggak di daerah 3T? Ya makanya saya mengambil basis nature based solution itu Pak. Karena nature based solution ini dia itu kan tidak menggunakan teknologi yang canggih segala macam. Dia kan bekerja sama dengan alam sendiri itu sendiri. Jadi kita membangun sistem drainase yang langsung berbasis berbasis alam. Jadi uh, apa material-materialnya juga mudah ditemukan di sini dan tidak juga memakan biaya seperti sistem drainase konvensional yang biasa digunakan di Malaka. Oke, seberapa yakin kamu bisa mengimplementasikan itu semua? Saya harus yakin sih Pak, karena saya mau membawa perubahan. Iya, indikator yakin itu apa? Saya yakin karena memang pendekatan ini ya pendekatan yang efektif. Saya bisa men-encourage para masyarakat dan encourage mereka bahwa pendekatan inilah yang efektif. Karena setelah saya eh, telusuri, saya bertanya pada masyarakat, mereka tuh sangat sangat menyayangkan kepada pemerintah di sini yang tidak memperhatikan genangan-genangan air yang tidak terkendalikan ini. Sudah banyak terjadi kecelakaan di luar sana gara-gara genangan ini. Orang-orang yang mau bepergian ke luar kota harus melewati banjir, apalagi meskipun hanya hujan kecil, tapi Oke, itu sudah mungkin langsung bisa menyebabkan dilanjutkan ke banjir. interview berikutnya. Silakan Pak Bayu atau Pak Torik, silakan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Saya lanjutkan ya untuk Ya, pertanyaannya. Ini kan tadi Mbak Cindy ya, ya, pengen kuliah di Swedia ya Mbak ya. ya, benar. Oke, ini kenapa kok harus di luar negeri Mbak? Padahal kan jurusan urban planning ini juga banyak di Indonesia, seperti perencanaan wilayah kota. Ya, karena alasan saya kuat untuk belajar di Swedia karena saya ingin belajar di kota yang implementasinya itu nyata. Saya sangat menghargai sekali pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia, terutama di bidang urban planning yang bagus. Tapi saya ingin belajar di kota yang implementasinya itu nyata, Pak. Benar-benar terlaksanakan, benar-benar melibatkan masyarakat di dalamnya, benar-benar fungsional, benar-benar apa pe, pe, implementasi apa urban drainase system yang berbasis alam ini benar-benar diterapkan secara nyata. Sih saya seperti Oke, kan subjeknya di Indonesia Mbak, di mana? Malaka ya. Kenapa Iya, kok harus keluar negeri ini? Apa mbaknya pengen ikut tren kabur aja dulu atau gimana ini? saya tidak sebenarnya tidak ada pemikiran untuk kabur aja dulu itu tidak ada di pikiran saya karena memang saya benar-benar mau membangun Malaka, Pak. Kenapa saya mengambil di luar negeri? Ya karena tadi saya bilang saya ingin belajar di langsung kotanya. Apalagi di KTH ini kita belajarnya itu langsung terjun langsung ke lapangannya, langsung ke pembangunan-pembangunan berkelanjutan itu. Dan saya lihat banyak banyak juga di Indonesia ini menerapkan nature based solutions. Tapi yang saya lihat belum terlalu efektif. Buktinya masih ada kasus-kasus banjir di mana-mana. Oke lah, terus menurut Mbak Cindy ini tren kabur aja dulu gimana Mbak? Jangan-jangan nanti setelah jadi awar di LPDP tiba-tiba mengikuti tren itu. Saya tidak akan mengikuti tren itu karena saya sudah kuliah ke luar negeri dengan biaya dari Indonesia. Saya meninggalkan Indonesia begitu saja. Itu bukan itu bukan cara saya seperti itu. Saya keluar dengan menggunakan biaya dari Indonesia, yaitu dengan maksud Indonesia menaruh harapan kepada saya untuk pulang dan membawa kontribusi yang nyata. Jadi kalau kabur aja dulu, saya tidak pernah berpikiran untuk melakukan hal-hal seperti itu. Karena Berarti nanti LPDP, tetap pulang Mbak setelah studi. ya pulang. Tetap pulang ya.
Ya, Terus ini kan studinya di Eropa nih. Orang-orang ya, Eropa kan terkenal rasis ya, apalagi terhadap mahasiswa-mahasiswa dari Asia. Nah, itu ya. Mbak Cindy sendiri gimana ngatasinnya? Saya sudah biasa dikenal rasis sih, Pak. Waktu saya kuliah di Yogyakarta juga banyak, karena saya dari NTT, mereka melihat saya seperti ini, mereka tuh banyak. Saya sudah merasakan kerasisan itu sudah biasa sih, Pak. Jadi hal-hal seperti itu sudah biasa bagi saya. Karena nanti kuliah S2 itu beda loh, Mbak. Apalagi yang tadinya di dalam negeri, sekarang di luar negeri gitu. Ya, Terus nanti terkena gangguan rasisme dari misalkan warga negara lain, dari teman ya. sekelas. Nah, itu gimana itu? Kalau misalkan udah biasa nanti Mbak Lia gimana Mbak Lia, Mbak Cindy gimana cara menanggapinya? Ya, bagaimana ya? Saya orangnya tidak ambil pusing sih kalau dia mau ngomong jelek tentang saya, mau rasisin saya juga saya tidak mau ambil pusing. Saya ya mencari teman yang benar-benar tulus dengan saya. Kalau misalnya dia hanya mau rasis, saya tidak peduli dengan dia. Ya terserah dia, itu urusan dia. Saya benar itulah yang saya hadapi, yang pernah saya alami juga. Saya tidak ambil pusing sih kalau dengan orang-orang seperti itu. Oke, berarti siap menerima semua resiko ya nanti ketika kuliah di Ya, luar negeri ya. ya. Terus kenapa kok harus daftar LPDP sih Mbak? Padahal kan tujuannya mau luar negeri ya. Banyak sekali beasiswa luar negeri itu selain LPDP. Ya. Kenapa saya memilih LPDP? Karena memang LPDP itu saya lihat visi misinya jelas, di mana mereka itu mendanai para pemimpin bukan hanya unggul di bidang akademiknya, tetapi juga bisa membawa kontribusi nyata di Indonesia. That's why saya mau memilih LPDP. Selain itu juga LPDP itu punya program pengayaan bahasa, di mana itu sangat secara gratis, di mana itu sangat berguna bagi saya. Apalagi saya yang dari daerah yang kecil, susah untuk mengakses IELTS. Apalagi kalau mau IELTS kan saya harus ke Jawa dulu, harus tes lagi, mahal lagi, kan banyak biaya yang harus saya buang dan waktu yang terbuang nantinya. Terus kalau misalkan ini Mbak Cindy udah berapa kali daftar LPDP Mbak? Baru pertama kali ya. Baru pertama kali ya. Kalau misalkan nanti nggak keterima gimana Mbak? Saya berusaha mencari beasiswa lain Berusaha mencari karena tujuan beasiswa lain saya, ya. ya, Berarti karena ini ya sedang tujuan proses apply beasiswa lain juga atau hanya apply LPDP belum, saja? saat ini baru LPDP. Tapi kalau misalnya saya memang tidak lolos LPDP, ya saya akan mencoba di batch kedua. Kalau misalnya saya tidak lolos lagi di batch kedua, saya akan mencoba terus. Kalau misalnya memang tidak jodoh dengan LPDP, saya akan mencari beasiswa lain. Karena memang tujuan saya untuk mengambil ilmu untuk bisa saya implementasikan ke daerah saya. Itulah tujuan saya mengambil S2. Dan saya butuh pendanaan pergi ke untuk melanjutkan pendidikan saya. Gitu. Kenapa harus Mbak Cindy sih Mbak? Kan banyak orang lain nih yang misalkan butuh juga pendanaan LPDP. Kenapa kok harus Mbak Cindy yang kita danai gitu? Misalkan kita terima. Karena di daerah saya cuma saya yang mau melanjutkan ini. Karena belum ada di daerah saya itu belum ada yang berpikiran untuk menjadi seorang perencana. Dan Berarti saya merasa dari ratusan orang di daerah Mbak Cindy ini baru Mbak Cindy yang kepikiran tentang hal tersebut ya. iya ya, setahu saya seperti itu ya. Karena yang saya lihat, saya riset juga tidak ada. Saya juga kan bekerja di bidang kayak sebagai koordinator untuk pemberian ujian kepada para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat di bidang konstruksi ya. Dan selama ini saya lihat yang hanya ada teknik sipil, arsitek, belum ada penataan kota sama sekali. Berarti nanti setelah, oh ya kan ini berarti posisi sedang bekerja ya Mbak ya? Ya, Masih bekerja. Berarti nanti setelah misalkan nih diterima LPDP, akan resign dari pekerjaannya atau gimana? karena saya kan swasta juga, Pak. Karena saya kan kerjanya pakai kontrak. Saat ini juga saya dengan tim saya sedang menangani proyek wisata perencanaan wisata yang ada di daerah saya. Nah, ini kan kalau kita perencanaannya kan kita kan pakai kontrak.
Jadi kalau misalnya perencanaannya sudah selesai ya saya nganggur lagi begitu. Jadi tidak ada Iya, maksud saya saya kan apa namanya kontraktor kan emang seperti itu ya. Tapi kan nanti ada kondisi di mana Mbak Cindy ini pasti dipanggil ya. Itu nanti akan tetap menerima panggilan tersebut atau gimana Mbak? ya kalau saya sudah diterima LPDP saya bilang kalau saya mau lanjut S2 dulu. Akan fokus kuliah berarti ya. Ya, ya. Terus di sini, oh ya saya penasaran Mbak. Udah kepikiran judul tesis belum ya? Sudah tadi saya Atau sebutkan nggak ada tesis nanti ngambilnya? ada Nggak ada tesis ya? ada. Ada. Ya. Kira-kira mau ngambil tesis tentang apa Mbak? Ya itu tadi saya mau mengambil tesis tentang implementasi sistem nature based solution ini di Malaka sendiri. Oke, dari saya mungkin cukup. Bisa dilanjutkan Pak Torik. Terima kasih Pak. Nah, Baik, terima kasih kepada Pak Wahyu dan Pak Bayu Aji atas kesempatannya. Selamat pagi Kak Cindy. selamat pagi Pak Torik. Ya, sebelumnya suara saya apakah terdengar dengan jelas? Iya Pak terdengar. Oke, nanti silahkan bisa memberikan aba-aba jika sekiranya suara yang saya sampaikan tidak bisa terdengar dengan jelas. Oke, Mbak Cindy. Oke, Mbak Cindy di sini menuliskan banyak sekali ya kelebihannya ya, peduli terhadap sekitar, on time, percaya diri, dan lain sebagainya seperti itu. Coba saya mau Kak Cindy menyebutkan satu kelebihan saja yang dimiliki Kak Cindy yang kira-kira itu akan benar-benar impactful saat Kak Cindy melaksanakan kontribusi nanti. Ya, ada saat ada satu ada satu kelebihan yang menurut saya unggul yaitu saya tuh sangat bisa beradaptasi terhadap apapun itu, baik itu dari secara akademik maupun non akademik ya. Terutama saat saya kuliah S1, itu kan saya memang awalnya memang tidak ada berniat untuk kuliah di teknik sipil. Karena itu dipilih oleh orang tua saya sendiri. Tapi di situ waktu awal-awal kuliah itu saya banyak mengeluh, tapi saya tuh bisa beradaptasi dengan meskipun saya benar-benar eh, tidak ada idea tentang teknik sipil itu seperti apa. Tapi saya tuh bisa beradaptasi dengan saya bertanya kepada para dosen, dengan teman-teman. Saya juga belajar Cukup? otodidak sendiri. Oke, cukup. Oke, tadi di CV dijelaskan bahwasanya sebenarnya eh, teknik sipil itu sebenarnya bukan minat dari Kak Cindy itu sendiri. Kenapa Ya, Kak Cindy tetap menjalani itu meskipun itu bukan minat dari Kak Cindy? kan cuma awalnya saja yang bukan minat saya. Tetapi setelah saya men- setelah saya belajar 4 tahun, saya menemukan ketertarikan dengan teknik sipil itu sendiri. Apalagi setelah saya masuk dunia kerja, saya semakin mencintai pekerjaan saya. Saya semakin suka berada di lapangan, biarpun panas-panasan, tapi saya suka dengan pekerjaan ini. Karena saya bertemu banyak sekali orang-orang hebat di pekerjaan ini. Oke, tadi Kak Cindy sempat mengatakan bahwasanya Kak Cindy, mohon maaf, ketika studi S1 itu banyak sekali mendapatkan perlakuan rasis seperti itu. Nah, Ya, gimana sekali. cara Kak Cindy untuk mengatasi solusi tersebut, untuk mengatasi permasalahan tersebut? Bagaimana ya? Saya soalnya tidak suka ambil pusing dengan perkataan orang. Jadi ketika saya menghadapi rasis, gitu, mereka mengatai saya, ya saya bilang ya sudah itu urusan kamu kan kamu yang berdosa bukan saya. Saya tidak peduli. Saya tetap menjalani hidup saya karena saya datang ke sini untuk belajar. Saya tidak mau mencari musuh. Kalau kamu tidak suka dengan saya, it's okay, it's your perception. Saya tidak peduli. Oke, bagus sekali. Oke, prinsipnya. Oke, selanjutnya di sini juga di samping kelebihan disebutkan banyak, ini ternyata kekurangan juga disebutkan banyak juga ini ternyata ya. Oke, Ya. dari sekian banyak kekurangan ini, kira-kira mana kekurangan yang jadi prioritas awal untuk harus diperbaiki? Ada satu kekurangan yang eh, ada satu kekurangan yang sudah saya perlahan perbaiki. Yaitu saya itu apa ya? Kalau diberi tugas tanggung jawab, saya cenderung bekerja berlarut-larut.
misalnya saya diberikan oleh tugas atasan saya untuk membuat satu perencanaan, saya menargetkan itu harus selesai hari ini juga. Padahal itu perencanaan itu harus, ya itu memakan waktu yang banyak, tapi saya tuh selalu memaksakan diri saya selalu memaksakan diri saya untuk menghabiskan ini harus selesai hari ini juga. Jadi itu tuh berdampak kepada kesehatan saya. Kemarin waktu saya di disuruh atasan saya untuk kami kan ada dapat proyek perencanaan wisata pantai. Nah itu tuh saya kan kami menggunakan aplikasi yang baru, yaitu biasanya saya menggunakan AutoCAD dan SketchUp, tapi atasan saya menyuruh saya untuk menggunakan Revit yang sama sekali saya belum belum familiar. Dan dari situ saya disuruh merancang sebuah desain kamar mandi. Dan dengan pengetahuan saya minim, saya belajar otodidak sambil lewat YouTube. Dan itu tuh benar-benar memakan waktu saya sampai seharian tuh tidak tidur, saya benar-benar fokus sampai saya jatuh sakit. Ya, jatuh sakit itu saya sadar kalau misalnya kalau saya seperti ini itu dampaknya ke diri saya sendiri. Saya tidak bisa bekerja maksimal kalau kesehatan saya kurang. Oke, oke. Ini kalau misalkan time manajemennya ini kok kayaknya kok agak ini ya, agak kurang bagus sepertinya time manajemennya. Ini kalau kalau sekiranya time manajemennya kurang bagus, ini kami dari pihak LPDP jadi kurang yakin ini untuk memberikan studi. Nanti kami memberikan pendanaan untuk studi, takutnya malah tidak bisa mengatur waktunya untuk studi. Ini kira-kira bagaimana Kak Cindy menanggapinya? Ya itu sudah saya perbaiki akhir-akhir ini. Yaitu saya membuat catatan bahwa saya kasih tunjuk ya. Saya tuh buat list, saya tempel list hari hari ini. Saya tuh kasih target hari ini harus kayak misalnya saya membuat satu pekerjaan, misalnya saya mendesain kamar mandi hari ini kamar mandi selesai. Kalau tidak selesai jangan paksa diri. Sudah pokoknya ini harus selesai. Besoknya lagi mendesain apa ring atau apa begitu harus ini ya ring ya udah hari ini saja tidak boleh ke besok-besoknya lagi. Saya sudah mengatur waktu saya dengan lebih baik sekarang. Sekarang kondisi saya sudah fit kembali. Oke, oke. Saya rasa sudah cukup masuk akal. Kemudian selanjutnya ini sebelum saya keluar. Oke. Tadi sebelumnya Kak Cindy sempat menyebutkan bahwasanya memang Kak Cindy itu sangat berpegang teguh kepada visi misi dari LPDP itu sendiri. Kalau Kak Cindy baca itu ada salah satu visi LPDP itu adalah pengembangan riset seperti itu. Akan tetapi ini dari CV-nya Kak Cindy, ini kok pengalaman riset, karya ilmiah, konferensi dan seminarnya kok belum ada ya? Iya, karena waktu saya kuliah saya benar-benar fokus kuliah, begitu kan? Karena kan saya fokus kuliah ada beberapa kerja part time juga. Saya ikut organisasi Mapala dan itu benar-benar memakan waktu saya. Belum lagi saya belajar mati-matian. Jadi saya tidak mempunyai waktu untuk mengikuti seminar dan segala macam. Oke, jadi ketika kuliah lebih banyak fokus di perkuliahannya itu sendiri dan lebih fokus ke mapalah seperti itu ya. Oke, Ya, kalau sekiranya hal seperti itu ternyata terjadi juga di S2 seperti apa? Kami dari LPDP mengharapkan untuk pengembangan-pengembangan riset, tapi ternyata dari Kak Cindy karena belum punya pengalaman riset sehingga tidak memberikan dampak pada riset itu kira-kira seperti apa? ya kalau saya ke sana saya pasti akan karena sudah ada pembelajaran selama saya S1, saya mau merubah kembali perjalanan saya waktu S1 itu menjadi lebih baik dengan cara ya saya harus melakukan banyak riset, saya harus bisa lebih aktif lagi ke organisasi-organisasi yang ada di kampus. Itu semua yang jadi S1 itu merupakan pembelajaran bagi saya karena S1 juga karena saya juga baru terjun ke dunia teknik sipil, jadi saya butuh pemahaman yang lebih baik lagi di bidang teknik sipil. Jadi makanya saya sangat fokus sekali pada teknik sipil kemarin. Oke, oke. Tadi kan niatnya untuk studi di Swedia seperti itu ya. Kan di Swedia itu kan mahal ya seperti itu ya. Oke, kalau dari sudut pandang Kak Cindy sendiri, kalau misalkan kita membiayai dengan biaya yang sama dengan satu award di luar negeri itu sebenarnya cukup untuk membiayai 10 orang award di dalam negeri seperti itu. Jadi kira-kira Kak Cindy memilih yang mana? 10 orang award di dalam negeri atau satu orang award di luar negeri? Saya untuk orang keluar negeri. Karena saya belum tentu 10 orang itu mempunyai kontribusi nyata seperti saya. Belum tentu mereka mempunyai visi misi seperti saya. Belum tentu mereka benar-benar berkontribusi seperti saya. Bukan saya yang merendahkan mereka, saya mohon maaf. Tapi ya karena itu ya saya memang benar-benar bertekad untuk membawa perubahan untuk Malaka ini.
Karena saya memang Oke. sudah ya. Oke, tadi Kak Cindy menyebutkan tentang pengalaman kontribusi seperti itu. Saya ingin coba diberitahu kira-kira pengalaman kontribusi apa yang pernah Kak Cindy lakukan dan seberapa impactful kegiatan itu memberikan dampak kepada masyarakat di sekitar. Kalau tahun lalu saya menjadi fasilitator di bidang pendidikan. Jadi di situ saya diberikan kepercayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk menjadi salah satu fasilitator untuk gedung pendidikan di Malaka. Di situ ya saya merencanakan pembiayaannya, struktur struktur bangunannya dan semuanya itu ya karena itu swakelola jadi semuanya direncanakan bersama-sama. Dari semuanya dari awal dari perencanaan, gambar sampai pelaksanaannya itu semuanya tuh saya lakukan karena saya jadi fasilitatornya, jadi saya jadi jembatan antara pihak sekolah dengan pihak provinsi, yaitu saya itulah kontribusi saya bermanfaat memberikan pendidikan, eh, merencanakan gedung pendidikan yang berfungsi yang berguna bagi Oke, stop. anak-anak di Oke, bawah. oke, stop. Oke, Kak Cindy sebelumnya background Kak Cindy itu adalah di bidang teknik sipil seperti itu. Kenapa justru Kak Cindy itu memilih bahwasanya kontribusi yang paling berarti itu justru bukan di bidang civil engineering tapi malah justru di bidang pendidikan. Oh, kan saya di situ membangun sebuah gedung pendidikan Oh, gedung pendidikan banyak. seperti itu. Iya. Oke, gedung pendidikan. Oke, di sini mengenai yang pembeda dari peserta lain seperti itu. Nah, pengalaman di sini Kak Cindy menuliskan bahwasanya pengalaman saya dalam pembangunan infrastruktur di Malaka menunjukkan kepedulian saya untuk merancang Malaka menjadi kabupaten yang berkaca di masa depan seperti itu. Oke, saya ingin tahu sih, tunjukkan bukti konkretnya bahwasanya Kak Cindy itu memang benar-benar memiliki kepedulian terhadap daerah Malaka seperti itu. Bukti konkret ya, sejujurnya saya memang selama ini saya tidak punya bukti konkretnya. Bukti konkretnya itu ya saya bekerja di bidang dalam pembangunan infrastruktur di mana seperti pembangunan gedung pendidikan, jalan, dan juga pembangunan drainase dan itu ya saya rasa itulah bentuk kontribusi saya ya membangun itu. Oke, membangun itu. Oke, berarti nanti setelah menyelesaikan studi, berarti apa? Kira-kira dalam planning terdekatnya apa? Setelah studi selesai, planning terdekatnya apa berarti? Saya planningnya ya balik ke Indonesia. Yang seperti saya sebutkan di esai saya ingin membangunkan forum diskusi dengan para masyarakat, dengan para teknisi lokal yang ada di Malakas ini. Saya ingin, eh, kalau misalnya tesis saya berjalan dengan lancar, saya ingin mempresentasikan hasil tesis saya di depan masyarakat. Kalau mereka bisa menerimanya dengan baik, saya ingin saya ingin menjalar ke skala yang lebih besar, yaitu ke pemerintahan. Saya Oke, juga oke ingin cukup. Oke, oke cukup. Oke, tadi Kak Cindy menjelaskan Kak Cindy ingin mempresentasikan hasil tesis Kak Cindy itu kepada masyarakat seperti itu. Oke, dengan segala pengalaman dan pengalaman-pengalaman, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Kak Cindy, kira-kira faktor apa yang nantinya akan berperan paling besar ketika nanti Kak Cindy itu mempresentasikan atau mempersembahkan hasil tesisnya nanti kepada masyarakat? faktor yang paling besar karena saya kan memang eh, saya lumayan berbaur juga di masyarakat sini. Saya yakin saya bisa dan saya yakin saya bisa memberikan saya bisa me-encourage mereka untuk penggunaan sistem drainase berbasis natural ini. Oke, oke, baik. Mungkin saat ini kita sudah ada di sesi akhir dari interview ini. Ada yang ingin disampaikan, Kak Cindy? Ya, saya hanya berharap LPDP bisa melihat niat baik saya untuk membangun Indonesia dan saya berharap saya bisa mendapatkan pendanaan dari LPDP
dan sehingga saya bisa pulang dan membawa kontribusi nyata untuk LPDP. Kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Oke, oke baik. Terima kasih Kak Cindy. Di sini saya mewakili Kak Wahyu serta mewakili Kak Bayu Aji mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Cindy atas kehadirannya pada interview LPDP kali ini. Kami dari interview tentunya berharap semoga LPDP ini mampu menjadi salah satu jembatan dari Kak Cindy untuk melaksanakan kontribusinya serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Kami tunggu kabar Kak Cindy untuk menjadi salah satu awardee di LPDP 2025 ini. Baik kepada Kak Cindy, terima kasih. Setelah ini dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Jangan lupa untuk membuka laman aplikasi dan juga mengisi survei interview LPDP. Demikian diperkenankan untuk meninggalkan Zoom. Oke, terima kasih Pak Wahyu, Pak Torik, dan Pak Bayu. Saya permisi meninggalkan room. Jom. Oke, kita kembalikan ke Gilda. Well, thank you so much untuk Kak panelis dan juga Kak Cindy. Gimana perasaannya? Take a breath. Mau minum dulu boleh 5 menit? It's okay. Karena interview sama LPDP interviewer mungkin nanti atmosfernya bakal gitu. Abis ini kalau kakaknya ini akan berubah menjadi peri-peri yang baik hati. Jadi nggak setegang tadi ya. Terus penonton kita udah 94 nih. Dari yang 30-an pasti ikut ngerasain tegang juga. Jadi habis ini kita ada sesi feedback langsung ya dari ketiga kakak-kakak overdisk kita. Boleh dikembali langsung ke kakak-kakaknya. Thank you. Oke, makasih Gilda, makasih banyak waktu kesempatannya. Kembali lagi ke kita, Cindy. Cindy, kita tos dulu. Kita damai dulu ya. Buat semuanya kita damai dulu sama Kak Ab, sama Kak Bayu, sama Kak Torik gitu ya. Kita tos dulu. Oke, dan semuanya giving applause ya buat Kak Cindy sebelum kita mulai ini karena luar biasa ini. Banyak yang dukung. Ya. Di belakang. Oke. Cindy mau minum dulu atau gimana? Tidak. Saya aja yang Lanjut. minum deh. Oke. Ini kita udah masuk ke sesi feedback ya. Jadi kita masuk ke sesi feedback, pemberian insight gitu ya. Mungkin nanti akan kita kasih beberapa sedikit masukan-masukan dari kita semua berdasarkan sesi jalannya mockup tadi gitu. Oke, jadi sekarang sendiri santai aja ya, nggak usah grogi kayak tadi, santai aja. Calm aja gitu ya. Oke. Saya mungkin fokusnya ke akademik ya. Saya fokusnya ke akademik, mungkin nanti akan dibedah satu-satu nih. Kak Bayu mungkin nanti fokusnya ke yang umum dan juga ke LPDP-an karena tadi lumayan banyak saya yang catat juga ya. Saya notice juga dari Kak Bayu dan Kak Torik tadi banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu lebih ke psikolog ya. Mungkin memberikan lebih ngegali Cindy as a personal. Itu dari Kak Torik tadi. Itu banyak ditanyakan sama Kak Torik. Kalau dari aku lebih ke hal yang bersifat akademis seperti itu. Jadi aku hanya berikan sedikit yang berkaitan dengan akademis. Dan ini penting gitu ya. Mungkin yang pertama buat Cindy, jaringan oke sih ya. Ini hal teknis dulu. Kalau untuk jaringan oke, aman sejauh ini so far. Terus yang berkaitan dengan posisinya juga aman sih ya, posisi aman. Cuman tadi ada beberapa kali ini apa? Sorry, bentar. Bentar ya, bentar ya. Nah, ada beberapa kali itu yang gerak tuh, Cindy. Kamu itu gerak, nggak tahu tangannya kemana gitu kan. Nah, itu nanti kontrol ya. Itu dikurangi kalau kayak gitu nanti. Itu takutnya akan mempengaruhi gitu ya. Nah, itu dari hal teknis. Kemudian yang berikutnya adalah hal substantif.
Oke, kalau untuk yang substantif ini, tadi kan aku lebih banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan akademik gitu. Nah, yang pertama yang ingin aku kasih masukan itu hal yang berkaitan dengan alasan milih lanjut kuliah, Cindy. Ya, terutama ke jurusannya yang ada di kampus tujuan Cindy gitu. Nah, tadi Cindy pada saat aku minta menjelaskan terkait dengan em, kenapa nih milih kampus ini, kenapa nih milih jurusan ini gitu. Nah, aku belum melihat Cindy itu menjelaskan sedetail terkait dengan kampus pilihannya. Nah, tadi aku beberapa kali juga memancing pertanyaan, menanyakan hal yang berkaitan dengan overview dari jurusannya. Jadi overview itu gini nih, Cindy. Mungkin nanti bisa cek lagi di website kampusnya gitu ya. Nah, setiap jurusan itu pasti ada objective goals atau overview-nya. Misal nih ya, jurusan A ini mengharapkan lulusannya seperti ini, A, B, C, D, D gitu. Nah, itu ada. Maka Ada. nah itu ada tuh. Harusnya tadi jawabnya berdasarkan itu karena saya sebelum ngewawancara Cindy, saya juga searching terkait dengan kampus Iya. apa? Kampusnya apa tadi? Sorry. KTH Royal Institute of Technology. Ya, Royal Institute of Technology gitu ya di Swedia. Itu saya searching dulu tadi dan objective goals-nya itu jelas di sana. Overview-nya juga ada gitu. Nah, itu yang belum ditekankan sama Cindy ya. Jadi itu nanti silakan digali lebih dalam, dipelajari, direnungkan gitu ya. Sehingga nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan itu langsung to the point ke sana. Sehingga nanti Cindy ini nggak diragukan lagi kalau misalkan si Cindy ini udah searching ya terkait dengan rencana jurusan S2-nya gitu. Nah, kemudian yang kedua, pada saat ditanya nanti apa yang Cindy dapatkan gitu di program ini gitu, di jurusan Urban Planning and Design ini apa yang Cindy dapatkan gitu. Nah, Cindy tadi menjawabnya itu hanya hal umum ya, tentang apa tadi? Tentang sustainability ya. Nah, harusnya yang dibedah Cindy itu adalah mata kuliahnya. Oke, baik Bapak, Ibu. Nanti saya akan mendapatkan beberapa mata kuliah yang mana saya yakin mata kuliah tersebut akan mendukung rencana saya ke depan. Nah, baru mention mata kuliahnya. Jadi di term 1 saya akan mendapatkan mata kuliah ini. Di term 2 saya mendapatkan mata kuliah ini gitu ya. Jadi nggak semua mata kuliah disebutkan, tapi mata kuliah yang penting ya. Karena di setiap jurusan itu ada mata kuliah yang penting yang mana itu relate dengan rencana kita ke depan atau rencana kontribusi kita gitu. Nah, itu yang masih kurang. Jadi kelihatannya itu belum menggali banget terkait dengan kampus tujuannya. Ya, mungkin nanti bisa dilihat lagi kira-kira kurikulumnya seperti apa. Tadi kreditnya sudah tahu ya, SKS-nya udah tahu. Ada berapa SKS di term 1, kemudian di year kedua itu berapa SKS, sudah tahu. Cuman and specifically-nya itu belum dapat. Nah, kemudian project pada saat ditanya tadi searching lagi di kampus jurusannya itu penyelesaian master degree-nya gimana? Apakah by riset, apakah by project gitu ya? Kemudian projectnya apakah individual atau misalkan kelompok dan lain sebagainya. Kalau misalkan dari Cindy udah ada tema dari project itu, kalau misalkan nanti project itu disampaikan boleh banget. Jadi sampaikan aja. Nanti saya mau ngambil project yang concernnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jelasin gitu. Nah itu ya, itu poin penting terkait dengan studi plan. Nah, kemudian terkait dengan the problem that you that you come gitu ya. Jadi masalah yang kamu angkat itu sebenarnya sudah jelas di dalam esai kamu tuliskan ya. Tapi kamu masih terkendala menyampaikannya. Ya, betul. Terutama tadi selama proses wawancara there is no statistical data yang kamu sampaikan. Ya, pertanyaan Kak Bayu, pertanyaan Kak Torik, itu nggak ada data statistiknya yang kamu ajukan. Harusnya, apalagi tadi kamu bilang, saya mau jadi urban planner. Dan hanya saya yang ada di kabupaten gitu ya. Hanya saya yang ada di daerah saya gitu kan. Ini blunder, Cindy.
Jangan gitu, tapi lihat dulu ininya apa, berapa persen nih, kok bisa kamu merasa ini masih sedikit di daerah kamu gitu. Hadirkan data statistiknya. Ada berapa orang sih yang berprofesi sebagai ahli di bidang urban planner gitu ya, atau tata kota lah ya istilahnya itu. Ahli di bidang tata kota ada berapa orang gitu ya. Tampilkan datanya sehingga panelis itu bisa yakin kalau kamu ini udah benar-benar tahu dengan daerah tempat tinggal kamu sendiri gitu. Apalagi kan ini berasal dari afirmasi. Kamu afirmasi daerah kan jalurnya? Ya. Nah, itu. Ya. Jadi harus benar-benar tahu hal-hal data statistik yang kayak gitu. Tadi terkait dengan drainase tadi. Nah, itu gimana gitu? Statistical datanya ada nggak gitu? Tadi juga. Padahal potensi itu. Kamu sebut, wah kabupaten saya ini, kabupaten di mana saya tinggal ini baru gitu ya. Nah, berarti itu kamu bisa larikan penjelasannya. Dan ini sangat membutuhkan penataan kota yang lebih baik gitu loh. Jadi semuanya yang kamu berikan jawaban itu ada nilainya gitu. Nah, yang nantinya ilmu yang kamu pelajari pada saat S2 di jurusan Urban Planning and Design, pada saat kamu balik ke Indonesia itu benar-benar bisa diimplementasikan gitu. Nah, makanya tadi aku tanya, nanti pulang studi ngapain gitu? Apakah diskusi gimana kalau nggak sesuai gitu ya? Kalau nggak sesuai, dan jawaban kamu tadi apa? Studi saya itu based on nature atau apa itu? Nature resolution. Ya, nature based solution gitu ya. Itu bukan jawaban yang, itu sangat klise jawabannya. Tapi lebih elegan lagi kalau kamu jawab berdasarkan nanti yang akan saya pelajari selama di kampus tersebut. Saya akan mempelajari bidang keilmuan A, B, C, dan D. Nah, yang mana nantinya saya yakin dan berharap apa yang saya pelajari di kampus tersebut itu bisa saya terapkan di daerah saya. Karena melihat saya rencana pembangunan jangka panjang daerah saya itu sangat sesuai dengan apa yang saya akan pelajari di kampus tersebut gitu. Karena enak jawabnya gitu. Nggak hanya apa saya gitu. Nah, itu banyak banget tadi ngeluarin kata saya gitu. Coba kamu lihat postingan LPDP yang terbaru ya. Jangan terlalu banyak menggunakan apa itu kata saya, tapi poles dengan merubahnya menjadi kami gitu ya. Nah, itu udah di-spill sama LPDP cara apa kandidat yang mereka cari. Coba nanti sini baca-baca lagi di postingan LPDP kemarin, kayaknya LPDP posting tuh ya. Nah, itu bisa jadi reflection buat semuanya. Ini gak hanya buat Cindy tapi buat semuanya ya. Sehingga nanti teman-teman bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan sifat yang humble gitu ya, dengan penuh kesadaran juga kalau misalkan yang disampaikan itu benar-benar diperlukan untuk daerahnya. Nah, itu kemudian terkait dengan bahasa Inggris. Oke, tadi sengaja ya aku tanya ada beberapa pertanyaan yang menggunakan bahasa Inggris karena sebenarnya pengen coba aja, pengen lihat gitu. Nah, kalau misalkan pada saat ditanya pakai bahasa Inggris, terus kamu jawabnya pakai bahasa Inggris dan ternyata kamu ngeblank, jangan dipaksakan. Ya, kalau kamu paksakan keblankannya itu kacau, Cindy. Jangan dipaksakan. Jadi kalau udah ngerasa ngeblank, udah merasa stuck, kamu izin aja ke panelisnya. Mohon maaf, Ibu, Bapak, apakah diperbolehkan kalau saya jawab pakai bahasa Indonesia? Karena takutnya apa yang ingin saya sampaikan ini nggak sesuai gitu dengan apa yang saya konsep. Apakah diperbolehkan Bapak Ibu? Gitu. Gitu aja jawabnya. Jadi nanti kalau mereka, pasti mereka memperbolehkan. Oke, silakan. Nah, baru jawab pakai bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalau udah di switch ke bahasa Indonesia, jangan lagi kamu menjawab pertanyaan itu pakai bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, ini harus dikontrol ya. How you control the emotion. Ya. Karena ini ya, aku yakin itu pasti gara-gara kamu emosi. Ya, sebenarnya aku di awal-awal itu emang sengaja. Gimana nih, biar Cindy ini emosi gitu ya. Biar Cindy ini emosi, dan karena aku pengen lihat gimana cara Cindy ini keluar dari tekanan. Dan ternyata kamu makin emosi kayaknya ya. Nah, jadi control the emotion ini saatnya ya. Ini kamu tahu nih berarti pada saat dapat
panelis yang tipikal kayak gini, berarti saya harus santai. Mungkin nanti perkara eh, caranya ngejawab gimana itu mungkin dari Kak Bayu sama Kak Torik gitu ya. Udah banyak mungkin masukan mereka terkait dengan hal itu nanti. Nah, kemudian yang terakhir dari saya pribadi itu berkaitan dengan keterhubungan, ya. Keterhubungan antara jurusan kuliah S1 kamu, background pekerjaan kamu sekarang, dengan rencana studi S2. Itu belum ada keterhubungannya, ya. Harusnya pada saat ngejawab tadi, kenapa kamu ambil jurusan urban planning and design gitu. Nah, kamu harusnya mengarahkan ke berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu, saya sadar bahwasanya inilah mungkin yang paling cocok, bukan yang terbaik ya, paling cocok jurusan yang akan saya ambil. Kenapa? Karena pada saat S1 saya mempelajari terkait dengan teknik sipil. Kemudian pada saat saya bekerja, saya juga di bidang hal tersebut. Dan saya merasa jurusan inilah yang paling cocok buat saya, kombinasi dari pengalaman dan ilmu pengetahuan yang saya miliki, gitu loh. Jadi relate semuanya. Jadi relate semuanya antara background of your study, your working experience, sama your future study plan gitu. Nah itu akan lebih keren tuh kalau kamu bisa menghubungkan tiga itu. Sehingga nanti LPDP itu menilai, panelisnya menilai, oh ternyata anak ini benar-benar relate nih, dia benar-benar paham gitu ya, jurusannya apa, bidang keilmuannya apa, skillnya ada di mana, pengetahuannya bagaimana, pengalamannya seperti apa. Oh berarti ini benar nih ya, dia udah mateng nih secara pertimbangan akademisnya gitu. Nah mungkin itu ya Cindy ya yang perlu dipertimbangkan lagi. Jadi menurut aku pribadi banyak yang perlu diperbaiki Cindy ya, tapi uh, keep spirit gitu ya, tetap berjuang. Itu jadikan apa yang kami kasih masukan ini sebagai masukan buat Cindy yang mungkin nanti bisa menjadi lebih baik persiapannya ke depan. Karena ya, come on Cindy, ini you are in the last stage ya. Come on, ini udah titik terakhir nih, perjuangan kamu terakhir. Jadi semangat, semangat pokoknya dan perjuangkan mimpi kamu biar nanti kamu bisa membuktikan ke kita kalau sebenarnya kamu memang layak mendapatkan beasiswa PDP ini dan kamu layak kuliah di Swedia itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan kamu rencanakan untuk ke depan. Mungkin itu ya dari aku pribadi. Sekali lagi maaf kalau tadi misalkan ada sedikit apa yang nyolot atau apa itu ya. Mohon maaf itu hanya cosplay Cindy ya sebenarnya pengen lihat how you control your emotion gitu aja. Mungkin selanjutnya boleh Kak Bayu atau Kak Torik untuk memberikan insight terkait dengan hal yang psikolog ataupun hal yang umum. Silakan. Terima kasih Kak Bayu. Ya, sama-sama. Good luck, Cindy. Ya, Saya dulu ya, Mas Torik. Siap. Oke, selamat malam Mbak Cindy. Ini pertama kali mokap atau gimana Mbak? iya, Pertama kali ya. Jadi nervousnya masih kerasa ya. nervous parah. Tapi excited gak tadi awal pas mau wawancara? Wah, mau mokap nih gitu. Excited gak? Excited. Campur Excited ya. gugup. Oke. Yang aku amati dari awal sih, pertama dari Mbak Cindy jawab di pas waktu pertama kali Mas Wahyu pertanyaan-pertanyaan itu jawabnya tuh masih semangat. Wah, masih semangat nih. Terus ke belakang-belakang mulai dari saya kasih pertanyaan langsung lemes, lemes, lemes. Terus sampai Mas Torik kasih pertanyaan lemes, ya jawab seadanya aja gitu. Nah, mungkin ini apa namanya manajemen emosinya tadi ya seperti yang dibilang Mas Wahyu ya. Itu harus dicoba diperbaiki lagi. Terus kelihatan juga Mbak, kalau misalkan Mbak Cindy tadi misalkan berpikir atau misalkan lagi emosi, mengeluarkan emosinya gitu. Itu pertama tarik nafas dulu, terus agak tutup mata, habis itu matanya naik ke atas. Nah, itu beberapa kali seperti itu tadi saya lihat. Nah, itu kayak gitu tadi. Kelihatan banget. Kalau saya catat tadi ada sekitar, misalkan saya catat dari awal ya, bisa sampai
30-an kali kayak gitu, lebih. Seperti itu. Nah, kadang hal-hal kayak gitu yang kita nggak sadar. Jadi harus apa namanya, dikontrol lagi itunya, gesturnya, terus habis itu apa namanya, cara jawabnya dan sebagainya gitu. Terus untuk dari pertanyaan nih, dari pertanyaan saya tadi. Nah, yang tentang rasisme terutama itu sebenarnya kalau dari saya sebagai interviewer panelis memberikan pertanyaan tentang rasisme tersebut, sebenarnya kita pengen tahu nih nanti caranya Mbak Cindy untuk apa namanya keluar dari hal tersebut itu gimana gitu, cari solusinya itu gimana gitu. Nah, tapi saya belum nemu nih jawaban yang srek gitu. Tadi kan bilangnya, oh saya udah biasa kok apa namanya, dirasisin. Oh ya, terus gimana? Maksudnya apa yang kamu lakukan gitu biar keluar dari hal tersebut gitu. Nah, eh, ada baiknya mungkin karena kita kan di luar negeri nanti kan Mbak Cindy mungkin kan sendiri ya sebagai minoritas gitu. Nah, kan kita pasti punya seperti perkumpulan PPI, misal ada namanya kalau dari Indonesia itu PPI Putra Putri Indonesia. Terus ada nanti kelurahan LPDP. Nah, ada KBRI juga kalau misalkan ada di negara tersebut. Nah, nanti misalkan Mbak Cindy terkena rasisme dan sebagainya, bisa menghubungi orang-orang terdekat di situ gitu. Jadi kayak mencari perlindungan dan sebagainya dan sebagainya. Karena kadang hal-hal tersebut itu bukan hanya dari verbal, kadang bisa sampai yang mengancam seperti itu. Terus untuk yang berikutnya, kenapa milih LPDP? Setelah itu kan saya tanya, kalau misalkan nggak keterima LPDP gimana? Ya nggak apa-apa, saya mau cari beasiswa lain gitu. Loh, padahal tadi saya tanya kenapa pilih LPDP, dibagus-bagusin. Terus kalau misalkan nggak keterima kok malah ya nggak apa-apa ya, loh, gimana ini? Nah, itu kalau untuk kenapa kok milih LPDP, itu dari kalau saran untuk menjawabnya itu mungkin Mbak Cindy kasih keunggulan-unggulan LPDP di bidang mungkin networkingnya. Kan di LPDP itu kan ada yang namanya persiapan keberangkatan. Tadi benar udah disebutin juga pengayaan bahasa. Terus nanti ada namanya Mata Garuda LPDP, bisa dicari. Ada namanya COP, Community of Practice LPDP. Terus ada juga CLDP. Nah, itu nanti bisa dicari. Itu nilai plusnya LPDP itu sebenarnya sedikit banyak di situ. Dan juga tujuan kembali mengabdi di Indonesia seperti itu. Terus tadi pertanyaan kenapa kalau misalkan nggak lolos gimana? Ya bener sih kalau misalkan kita ada keinginan buat daftar beasiswa lain ya. Tapi karena kan ini Mbak Cindy pengen daftarnya LPDP ya. Otomatis kan pengen tahu nih Mbak Cindy serius gak nih daftar LPDP? Jangan-jangan baru ketolak sekali terus nggak mau daftar lagi kan gitu. Nah, jadi ada baiknya untuk cara menjawabnya mungkin bisa bilang, oh iya, saya akan mencoba mengkoreksi diri sendiri apa yang kurang dan mungkin akan mencoba di batch selanjutnya atau kesempatan berikutnya dan sebagainya. Nah, bisa dari hal tersebut kayak gitu. Terus untuk apa lagi ya tadi? Untuk yang lain mungkin dari saya kurang lebih sama sama Mas Wahyu ya. Ya lebih dikontrol emosinya aja sih kalau saya karena itu berpengaruh banget, kelihatan banget gitu. Kalau bisa sih ceria, Mbak. Kalau bisa ceria. Karena kalau saya dulu sendiri ya, kalau saya pengalaman dulu sendiri ketika wawancara LPDP itu tuh saya seneng. Wah, ini saya mau wawancara LPDP nih karena baru pertama kali. Wah, excited dong. Wah, seneng nih gitu. Jadi jangan sampai kita kelihatan tertekan mau wawancara LPDP gitu. Oh iya, kayak tadi nih ada pertanyaan, kenapa kok harus Mbak Cindy gitu yang diterima sebagai LPDP? Sebenarnya mungkin bisa dijawab cukup sampai tujuan
atau rencana pengabdian di situ. Nggak usah dilanjutin kayak di daerah saya cuman ada saya kok gitu. Nah, itu terlalu melebar nanti jadinya. Jadi kita harus mempelajari batasan-batasan apa yang hanya kita keluarkan agar nantinya tidak ditanya pertanyaan follow up lanjutan gitu. Jadi kalau misalkan tadi hanya saya kok yang ini gitu kan saya tanya lagi. Oh, berarti dari 100 sekian banyak orang cuman Mbak Cindy aja. Iya, setahu saya hanya saya aja. Wah, itu lebih terjebak ke pertanyaan pewawancara lagi dari situ. Kayak gitu. Jadi kalau bisa dibatasin aja, jangan apa namanya, jangan terlalu kalau orang Jawa sekarang tuh bilangnya terlalu oversharing gitu, jangan terlalu oversharing. Jadi kalau misalkan ditanya apa ya jawabnya itu aja, udah gitu, nggak usah ditambah-tambahin kayak gitu. Mungkin dari saya itu. Eh, Selanjutnya dilanjutkan Mas Tori. Oh iya. Terima kasih Kak Bayu. Oke, selamat malam Kak Cindy. Selamat malam Kak Tori. Ah, ya, aman ya Kak ya. Aman. Ah ya, tadi sudah banyak ya yang disampaikan Kak Wahyu dan Kak Bayu. Sekarang di saya sesi pendingan seperti itu. Coba saya mau nanya ke Kak Cindy. Biasanya itu orang kalau memperhatikan, kan Soekarno itu kan dikenal sebagai orator yang ulung gitu ya, Soekarno itu ya. Nah, yang lebih banyak dibahas dari Soekarno itu apa yang disampaikan oleh Soekarno atau cara Soekarno menyampaikan gagasannya? Caranya, caranya. Caranya betul seperti itu ya. Jadi dalam persiapan wawancara itu selain kita memperhatikan konten-konten dari jawaban kita, kita juga harus memperhatikan the way we deliver our answer seperti itu. Kita juga harus memperhatikan bagaimana cara-cara menjawab kita seperti itu. Oke, Kak Cindy itu adalah saya ketika saya pertama kali mock up seperti itu. Jadi karena saya itu dulu adalah debater ya, dulu basic saya itu ada debater, jadi kami itu terbiasa itu ngomong cepat. Kami terbiasa ngomong cepat dan karena kebiasaan ngomong cepat itu otak itu jadi tidak memiliki waktu untuk memikirkan apa jawaban-jawaban ke depannya. Nah, karena otak itu memiliki keterbatasan untuk memikirkan apa yang menjadi gagasan ke depannya, dampaknya apa? Ngomongnya menjadi belibet seperti itu. Nah, betul apa betul Kak Cindy? Betul sekali. Betul ya seperti itu ya. Jadi nanti ketika interview itu silahkan dipelankan lagi temponya. Ya, jadi bayangkan ingat Kak Cindy, interviewer itu nanti itu tidak muda-muda ya. Nanti tidak semudah Kak Wahyu ya. Tapi nanti interview itu tua-tua. Ya, bahkan ada beberapa itu yang sudah sepuh. Kan tidak mungkin kalau kita itu berbicara pada interviewer-interviewer yang sepuh dengan tempo yang cepat seperti itu ya. Jadi ketika kita itu menjawab, temponya pelan seperti itu. Ingat, tempo pelan itu akan memudahkan interviewer untuk memahami apa yang kita sampaikan dan itu akan memudahkan kita untuk memikirkan jawaban. Oh, aku sambil ngomong, otak sambil mikir. Oh, aku nanti akan ngomong A, aku akan ngomong B, C, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi temponya pelan. Kemudian yang kedua, nah ada teknik menjawab itu yang namanya itu smiling voice. Nah, smiling voice itu adalah kayak saya ini. Jadi ngomong sambil senyumnya itu ditahan seperti itu. Nah, ini penting, ini berpengaruh ke psikolog. Jadi nanti akan memberikan kesan bahwasanya oh kita itu orangnya itu cheerful, kita tuh orangnya itu optimistik dan lainnya sebagainya seperti itu. Beda ya antara saya ngomong seperti ini dengan bahasa sama saya gayanya seperti ini. Nah, itu kan ada perbedaan seperti itu. Ya, jadi kunci pertama itu ya. Jadi pertahankan tempo yang pelan-pelan, pelan dan pertahankan yang namanya smiling voice. Apa itu smiling voice? Yaitu berbicara sambil menahan senyum seperti itu. Nah, kemudian tadi juga Kak Cindy itu matanya melirik ke atas, melirik ke bawah, ke kanan kiri. Coba saya mau nanya Kak Cindy, buat contekan nggak itu? Ya, tidak sama sekali. Tidak sama Ini sekali. Nah, oke seperti itu. Nah, oke. Nah, nanti mungkin untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan seperti itu, nanti akan lebih baik kalau Kak Cindy itu nanti untuk apa namanya tatapan matanya, eye contact-nya itu difokuskan saja ke
kamera ya seperti itu ya. Jadi pokoknya biasa. Tadi Kak Cindy banyak melirik-melirik ke atas itu karena itu reasonable ya. Orang kalau misalnya berpikir itu pasti matanya lihat ke atas, melihat ke atas, lihat kanan kiri. Tapi itu terlihat tidak profesional seperti itu. Jadi let's try to be professional. Mari kita coba untuk menjadi profesional. Sebingung apapun kita, usahakan tetap kita itu mata kita itu melihat kamera seperti tatapan mata gini-gini itu malah menunjukkan kita tuh bingung. Jadi tetap aja santai lihat kamera itu menunjukkan bahwa kita itu bisa calm down, kita bisa melakukan pendinginan di dalam emosi kita seperti itu. Nah, itu tadi. Nah, kemudian tadi ada yang menyampaikan ya, tadi kan Kak Sini menyampaikan bahwasanya pemerintah tidak turut andil dalam permasalahan ini. Nah, ingat LPDP itu beasiswa pemerintah ya, masa anda apa meludah di sumur Anda meminum seperti itu. Nah, bahasanya silakan gunakan bahasa yang lebih sopan seperti itu ya. Bahasanya lebih gunakan misalkan pemerintah sudah melakukan serangkaian perbaikan akan tetapi dampaknya belum dirasakan secara maksimal oleh para warga, misalkan seperti itu. Ya, jadi eh, perhatikan redaksinya seperti itu ya. Jangan sampai kita melakukan apa namanya insulting kepada lembaga yang akan memberikan kita funding nantinya seperti itu. Nah, mata Fauzi Kamila tadi udah, tenang penyampaian udah. Terus, nah, tadi Kak Sidi banyak sekali memakai yang namanya, as I said before, seperti yang sudah saya katakan tadi itu berkali-kali ya. Seakan-akan itu menimbulkan kesan kalau kita para interviewer itu tidak menyimak apa yang sudah disampaikan sebelumnya seperti itu ya. Jadi eh, untuk penggunaan ya as I said before atau misalkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya satu dua kali saja dipakai tidak apa-apa, tapi kalau misalkan terlalu banyak dipakai itu tidak bagus. Terkadang itu kalau misalkan ada pertanyaan yang sama, itu bukan karena interviewer itu tidak paham jawabannya, tapi interviewer tuh mau pertanyaan itu dijawab dengan metode yang lain atau dengan cara yang lain seperti itu ya. Jadi apa namanya try to avoid using as I said before seperti itu. Jangan digunakan terlalu banyak seperti itu. Nah, kemudian tadi juga seberapa yakin gitu, seberapa yakin itu seberapa yakin itu nggak boleh ya, nggak boleh kalau cuma eh, saya yakin itu nggak boleh ya. Tadi menekankan lagi, yakin itu harus dibuktikan dengan apa? Paling gampang itu adalah dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Misalkan, seberapa yakin sih Anda itu bahwasanya Anda itu adalah orang yang tepat seperti itu. Nah, saya yakin bahwasanya saya adalah orang yang tepat didasarkan dari pengalaman saya, bahwasanya saya memiliki pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan urban planning di Kabupaten Malaka seperti itu ya, seperti itu. Sama kayak misalkan aku cinta kamu, mana buktinya? Cinta-cinta doang nggak ada buktinya. Nah, sama seperti itu. Jadi kamu yakin, ingat yakin itu tidak cukup hanya yakin kalau tanpa ada data konkret. Data konkret di sini apa? Yaitu adalah dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, seperti itu ya. Itu adalah yang terkait data-data yang konkret seperti itu. Nah, kemudian tadi ini sebenarnya eh, perilaku Kak Cindy yang tentang rasisme itu saya rasa itu cukup bagus ya. Maksudnya kayak bagaimana Kak Cindy itu pintar memilih mana sih kira-kira itu apa namanya pendapat-pendapat orang yang perlu didengar atau dimana. Coba dikemas lagi dengan bahasa yang lebih profesional. Jangan kayak misalkan gimana cara mengatasi rasisme terus kemudian ya, kalau saya kayak lebih dibiarin aja sih. Jangan kayak gitu, tapi lebih profesional lagi ya. Misalkan apa? Misalkan saya telah terlatih untuk menyaring apa yang orang katakan terhadap saya. Jika orang mengatakan pada saya dan itu memang sesuai dengan apa yang saya miliki, maka saya akan menjadikan itu perbaikan. Akan tetapi jika itu hanya berupa ejekan, maka saya tidak akan menganggap pusing pemikiran tersebut. Saya lebih memfokuskan diri kepada pemikiran-pemikiran orang yang membuat dampak baik seperti itu. Jadi dibikin profesional seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk ke pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, itu di mimpi saya itu cukup banyak ya, apalagi kalau yang misalkan sorry to say itu kayak misalkan kayak terutama itu di konferensi sama apa namanya publikasi ilmiah itu biasanya kalau yang kosong itu pasti ditanyakan. Nah, ini buat teman-teman juga apalagi yang jadi dosen ya. Kalau teman-teman yang nulis kontribusi jadi dosen itu pasti pengalaman publikasi itu pasti ditanyakan. Nah,
karena LPDP itu ada goal juga untuk mengembangkan riset, maka tidak boleh Kak Cindy atau teman-teman itu hanya menjawab, oh saya dulu waktu kuliah saya punya kesibukan ini sehingga saya tidak punya waktu untuk mengembangkan skill research seperti itu. Nah, silakan ditambahkan seperti itu, tetapi ditambahkan bahwasanya kita punya effort untuk melakukan yang namanya itu apa namanya perbaikan skill di riset seperti itu. Misalkan tadi di Kak Cindy bilang bahwasanya, oh saya memang ketika sini saya memang belum punya pengalaman riset, akan tetapi saya sudah bertekad untuk menajamkan skill riset saya di kedepannya nanti. Hal ini dibuktikan, nah ingat ya, semua itu harus ada buktinya, ya, semua itu harus ada buktinya. Jadi buktinya siap itu apa? Nah, ditunjukkan misalkan apa saya rajin mengikuti pelatihan apa, saya rajin mengikuti workshop apa seperti itu. Seperti itu, ya. Jadi ada kalau kita di debat itu ada yang namanya itu AREL ya. AREL itu Assertion, Reasoning, Evidence ya. Jadi apapun pernyataannya itu harus ada evidence-nya. Saya yakin bisa menyelesaikan, evidence-nya apa. Saya percaya saya yang terbaik, evidence-nya apa. Dan pas make sure evidence-nya itu adalah evidence yang konkret. Berasal dari data-data atau berasal dari pengalaman seperti itu. Nah, ini juga sama tadi ya, yang tadi itu ya, yang saya yakin gitu. Nah, yang saya yakin itu tadi itu juga yakinnya itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan pengalaman-pengalaman. Saya yakin bahwasanya saya nanti akan berkontribusi kembali ke masyarakat Malaka karena saya sendiri telah melakukan kegiatan bla 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 dan bla 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 seperti itu ya. Jadi ingat, pokoknya apapun itu harus berdasarkan kepada evidence ya. Pokoknya ingat itu. Perkataannya apa, evidence-nya apa, seperti itu. Nah, terus yang terakhir, ini terakhir dari saya. eh, Biasanya itu nanti ada beberapa interview itu yang ada yang mau disampaikan seperti itu. Nah, kalau misalkan ada yang mau disampaikan itu biasanya berupa closing statement atau berupa apa namanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, sebenarnya banyak ya teknik menjawab untuk closing statement itu. Nah, kalau dulu saya diajarkan itu closing statement itu adalah kita membranding diri kita seperti itu. Jadi kita jelaskan bahwasanya Indonesia itu saat ini itu punya permasalahan apa, kemudian gap-nya apa. Nah, kemudian saya itu hadir untuk mengatasi gap-gap ini seperti itu. Misalkan kalau dikasihnya Kak Cindy kan tadi kan eh, apa namanya natural apa tadi? Nature based solution. Natural based solution seperti itu. Misalkan apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih. Saat ini Indonesia sedang mengalami permasalahan dalam bidang pembangunan, khususnya yaitu adalah Indonesia kurang memberdayakan sumber-sumber daya alam. Tentunya hal ini bertentangan dengan tujuan-tujuan bangsa Indonesia. Nah, tadi makanya ada tadi dari Kak Wahyu ya, itu ada SDGs. Itu penting ya. Jadi SDGs itu menunjukkan bahwasanya apa yang kita sampaikan itu memang menjadi prioritas negara seperti itu. Nah, dan ternyata ini menghambat salah satu SDGs negara, yaitu adalah di poin ini. Oleh karena itu, nah, kita kasih jembatan bosnya, kita itu yang dibutuhkan negara. Oleh karena itu, saya hadir di sini menjadi sebuah jembatan bagi negara untuk mewujudkan gap-gap ini, sehingga hadirnya saya akan mampu mengisi celah-celah yang kosong saat ini, sehingga akan menjadi landasan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia 2045. Seperti itu. Jadi intinya itu ya. Jadi poin inti dari closing statement banyak cara, tapi apa namanya something that I can't voice itu adalah itu seperti itu. Jadi kita sebutkan permasalahannya apa, kemudian permasalahan itu gapnya itu apa. Jadi permasalahan ini akan menghambat Indonesia untuk mencapai SDGs apa. Nah, kemudian di sini saya hadir sebagai solusinya seperti itu. Itu adalah teknik menjawab dari eh, pertanyaan psikologi seperti itu. Nah, kemudian ini terakhir sekali, kalau di saya sendiri itu pertanyaan psikologi itu tidak ada, ya. Saya pertanyaan psikologi itu cuma satu. Kenapa kamu aktif sekali ikut konferensi? Udah, sisanya pertanyaan tentang data, tentang kontribusi, tentang permasalahan seperti itu. Jadi, makanya pertanyaan psikologi ini silahkan dimaksimalkan. Kalau misalkan ada nanti silahkan dimaksimalkan. Sayang ya kalau tidak bisa dimaksimalkan seperti itu. Jadi jangan lupa tidak hanya kontennya saja yang diperhatikan, tapi bagaimana kita
menyampaikan ide ide tersebut. Karena apa? Karena method is more important than material. Cara itu lebih penting daripada materi. Demikian, terima kasih Kak Bayu dan juga Kak Wahyu. Saya kembalikan kepada pihak yang berwenang. Terima kasih Kak Torik. Oke, baik. Nah, itu ya tadi insight-insight dari para mentor ya, dari Kak Torik, dari Kak Bayu, kemudian dari saya pribadi gitu ya buat Cindy. Semoga ini menjadi satu hal yang membangun ya buat Cindy, yang bisa membuat Cindy lebih semangat lagi, lebih kan masih panjang nih waktunya. Cindy belum dapat jadwal kan, Cindy? Belum. Oke, jadi masih lumayan banyak waktunya. Bersyukur ya Cindy ya bisa bisa bertemu secara virtual langsung kita di sini dengan Kak Torik yang sangat luar biasa tadi memberikan insight buat Cindy, terus Kak Bayu juga yang sangat luar biasa memberikan banyak masukan, serta mungkin dari saya pribadi kalau semisal ada yang perlu diperbaiki lagi gitu, nah itu silakan nanti direfleksikan sendiri. Dan saran dari saya pribadi, satu ini tidak cukup buat Cindy ya. Jadi silakan di luar sana cari lagi kesempatan untuk latihan-latihan, mock-up wawancara. Jangan pernah takut gagal ya. Jangan pernah takut salah dan lain sebagainya. Ini adalah momentum kita buat sama-sama belajar gitu. Di luar sana masih banyak komunitas, masih banyak teman-teman yang mau bantuin gitu ya. Jadi silakan dimanfaatkan itu sebelum nanti Cindy benar-benar lanjut ke wawancara ya pada tahap menghadapi wawancara real dari LPDP gitu. Ya mungkin itu dari kami. Saya mewakili mentor yang bertugas malam ini, mewakili Kak Torik dan juga Kak Bayu. Makasih banyak buat teman-teman semua, buat Cindy juga, terutama yang sudah mendaftar di live mock-up komunitas Leto ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kalian selama 5 hari ini banyak belajar ya, banyak dapat insight, banyak feedback, dan mungkin nanti kita akan ketemu lagi di event-event yang berikutnya. Saya selaku penanggung jawab Leto dari komunitas Leto, saya kembalikan ke Gilda Azhara. Silakan Gilda. Wah, makasih banyak Kak Wahyu kata-katanya dan juga Kak Tori, Kak Bayu untuk hari ini. Kalian keren sekali guys, hari ini udah jam segini masih excited banget. Kita udah dapat experience, ilmu, insight juga, bahkan kata-kata yang belum familiar. Jadi kita tahu gimana caranya ngejawab wawancara dengan baik dan benar. Dan juga untuk kalian yang udah ikut sampai hari ini, thank you so much guys, karena buat informasi aja udah sampai hari ini tuh ada 1.100 orang yang daftar untuk ngikutin mocking interview hari ini. Good job banget dari aku sih dan juga tim-tim Leto yang lain. Jangan pernah berhenti untuk berusaha karena ini juga salah satu bentuk usaha untuk mencapai mimpi kalian. Usaha dan doa sampai kalian ngelihat sendiri bentuk usaha dan doa yang udah kalian usahakan. Dan aku Gigi Azahra pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gilda, makasih Mas Bayu, makasih Mas Torik udah meluangkan Terima waktunya. kasih Terima kasih Mas semuanya. Torik, Terima makasih Mas kasih Wahyu. banyak Kak atas Semangat ya waktunya, Mbak Masya Cindy. Allah. Sampai Cindy, banyak. semangat Cindy. Maaf ya, Cindy. Cindy. Oke, terima kasih.